Di atas permukaan laut, manusia hidup dalam cahaya. Dunia yang hangat, penuh warna, dan mudah dimengerti. Kita berjalan di tanah yang kokoh, bernapas dengan mudah, dan melihat langit yang terbuka luas. Namun, di bawah kaki kita, ada dunia lain yang jauh lebih luas dari seluruh daratan di bumi. Dunia yang sunyi, gelap, dan asing. Sebuah kerajaan tanpa matahari, lautan dalam. Laut menutupi lebih dari 2/3 planet ini, dan jika kita menghitung volumenya, lautan menyimpan lebih dari 97% seluruh air di bumi. Namun ironisnya, kita tahu lebih sedikit tentang kedalaman laut dibandingkan permukaan Mars. Laut adalah misteri terakhir di planet ini, dan di dalamnya gelap adalah hukum alami yang mutlak. Kedalaman laut dibagi ke dalam beberapa lapisan, bukan hanya berdasarkan jarak dari permukaan, tapi berdasarkan cahaya, suhu, dan tekanan. Lapisan pertama disebut surface zone atau epipelagic zone. Inilah bagian yang kita kenal, dari permukaan hingga sekitar 200 meter ke bawah. Cahaya matahari masih bisa menembus air, memungkinkan fotosintesis terjadi. Disinilah kehidupan laut yang penuh warna, hidup dan berkembang. Terumbu karang, ikan tropis, penyu, paus, dan lumba-lumba. Namun, seiring kita turun lebih dalam, cahaya mulai memudar. Warna merah lenyap lebih dulu, disusul jingga, kuning, dan hijau. Hanya biru yang tersisa. Pada titik ini, dunia mulai berubah. Kita memasuki twilight zone atau mesopelagic zone yang membentang dari 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan. Hampir tidak ada sinar matahari yang mampu menembus ke sini. Disinilah kerajaan cahaya buatan dimulai, bukan dari matahari, tapi dari makhluk laut itu sendiri. Hewan di zona senja ini mampu menciptakan bioluminescence, cahaya alami yang dihasilkan dari reaksi kimia dalam tubuh mereka. Ada ikan lentera, cumi-cumi bercahaya, ubur-ubur transparan, dan bahkan plankton mikroskopis yang bisa membuat laut bersinar biru di malam hari. Cahaya ini tidak untuk keindahan, ia adalah alat komunikasi, penyamaran, dan senjata. Beberapa makhluk menggunakan cahaya untuk menarik mangsa, sementara yang lain menggunakannya untuk menipu pemangsa. Dunia di sini adalah simfoni cahaya samar, biru, hijau, dan merah puding yang menari di tengah kegelapan. Turun lebih dalam lagi, kita tiba di midnight zone atau bathypelagic zone dari 1000 hingga 4000 meter di bawah permukaan. Disinilah kegelapan menjadi total. Tidak ada cahaya matahari sama sekali. Tekanan di sini mencapai lebih dari 500 atmosfer, setara dengan beban 500 kg menekan setiap sentimeter persegi tubuhmu. Suhu air stabil di sekitar 4 derajat Celcius, dingin yang konstan tanpa perubahan siang atau malam. Namun, kehidupan tidak berhenti di sini. Di antara kegelapan itu, muncul makhluk-makhluk yang tampak seperti hasil imajinasi mimpi buruk. Anglerfish dengan tubuh hitam legam dan mulut raksasa berisi gigi transparan yang runcing. Di kepalanya, tumbuh semacam tongkat kecil bercahaya yang berfungsi sebagai umpan bagi mangsanya. Ada juga gulper eel dengan rahang besar yang bisa membuka selebar tubuhnya sendiri. Beberapa spesies bahkan memiliki kulit transparan sehingga organ dalamnya terlihat. Karena di dunia tanpa cahaya, menyembunyikan diri adalah cara bertahan hidup. Dan semakin dalam kita menyelam, semakin jauh kita dari dunia yang kita kenal. Dari 4000 hingga 6000 meter, terbentang abyssal zone, jurang abadi. Suhu di sini hampir membeku, hanya 2 hingga 3 derajat Celcius. Tekanan melebihi 600 atmosfer, tak ada arus besar, tak ada cahaya, hanya sunyi dan kesendirian abadi. Namun, kehidupan tetap hadir dalam bentuk yang benar-benar asing. Cacing tabung raksasa yang hidup di dekat lubang hidrotermal, tempat magma bumi memanaskan air laut yang keluar seperti asap hitam pekat. Di sana, kehidupan tidak lagi bergantung pada sinar matahari, melainkan energi kimia dari perut bumi.
bakteri khusus mampu mengubah gas belerang dan logam berat menjadi energi, fondasi dari ekosistem yang sama sekali baru. Dari panas dan racun, kehidupan baru lahir. Lebih dalam lagi, di bawah 6.000 meter, adalah Hadal Zone, dinamai dari Hades, dunia bawah dalam mitologi Yunani. Hanya ada sedikit tempat di bumi yang mencapai kedalaman ini, palung-palung laut raksasa di dasar samudra. Yang paling dalam, Palung Mariana terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Titik terdalamnya, Challenger Deep, mencapai sekitar 11.098 meter. Tekanan di sana mencapai lebih dari 1.100 atmosfer, setara dengan berat 50 jet tempur menekan tubuh manusia. Jika kapal selam biasa mencoba turun ke sana, lambungnya akan hancur dalam hitungan detik. Namun, bahkan di tempat se-ekstrim ini, kehidupan tetap bertahan. Para ilmuwan menemukan mikroba, udang kecil, dan bahkan ikan-ikan transparan di dasar palung. Tubuhnya lembut, lentur, tanpa gas atau tulang keras. Adaptasi sempurna untuk bertahan di tekanan yang bisa menghancurkan logam. Beberapa organisme hidup dari partikel yang jatuh dari atas, sisa-sisa kehidupan dari dunia terang yang perlahan tenggelam ke kegelapan. Sisa-sisa kematian di permukaan menjadi sumber kehidupan di kedalaman. Namun, di antara semua makhluk laut dalam itu, ada satu yang paling memikat dan menakutkan. Giant Squid. Makhluk ini pernah dianggap legenda. Disebut kraken oleh para pelaut zaman dulu. Dengan panjang bisa mencapai 13 meter dan mata sebesar piring makan, ia adalah pemburu henyap di kedalaman 1.000 meter lebih. Matanya yang raksasa itu bukanlah kebetulan. Ia adalah alat yang dirancang oleh evolusi untuk menangkap setiap kilap samar cahaya di kegelapan total. Dan di balik legenda itu, kebenaran ternyata lebih menakjubkan dari mitos. Ada juga makhluk yang tampak seperti hantu, jellyfish, transparan dengan tentakel sepanjang belasan meter, mengapung tanpa suara seperti roh yang melayang di antara dua dunia. Ada ikan dengan tubuh mirip kaca yang matanya menghadap ke atas melalui tengkoraknya sendiri, agar bisa menangkap visa cahaya yang turun dari permukaan. Ada pula hewan kecil yang bisa memancarkan cahaya merah, warna yang tidak bisa dilihat kebanyakan hewan laut lainnya. Mereka hidup dalam dunia dengan bahasa warna yang hanya mereka mengerti. Laut dalam adalah cermin dari ekstremitas kehidupan. Ia mengajarkan kita bahwa kehidupan bisa tumbuh bahkan di tempat yang tampaknya mustahil. Bahwa kehidupan tidak selalu butuh oksigen, tidak selalu butuh cahaya, tidak selalu butuh kehangatan. Ia hanya butuh satu hal, kemauan untuk bertahan. Dan disitulah letak keajaibannya. Kegelapan yang kita takuti ternyata menjadi rumah bagi kehidupan yang luar biasa. Tekanan yang bisa menghancurkan baja justru menjadi fondasi bagi evolusi yang paling tangguh di bumi. Ketiadaan cahaya justru melahirkan sistem bioluminescence paling indah yang pernah diciptakan alam. Mungkin itulah sebabnya manusia selalu takut pada laut dalam, bukan karena ia kosong, tapi karena ia penuh dengan kehidupan yang kita tidak pahami. Laut bukan hanya air yang dalam, ia adalah metafora dari kesadaran kita. Semakin kita menyelam, semakin kita menemukan hal-hal yang kita tak mengerti. Dan setiap lapisan kedalaman membawa kita lebih jauh dari dunia yang kita kenal, lebih dekat pada kebenaran yang belum kita pahami. Karena pada akhirnya, laut adalah pengingat bahwa di dunia ini ada batasan yang belum kita lewati. Ada ruang yang terlalu dalam untuk dijangkau mata, tapi bisa disentuh oleh rasa ingin tahu. Dan mungkin seperti laut, diri kita pun memiliki kedalaman yang sama, dalam dan misteriusnya seperti lautan itu. Tempat di mana ketakutan dan keindahan bertemu, di mana tekanan dan kehidupan berjalan berdampingan, dan di mana sunyi berbicara lebih keras daripada suara. Karena sesungguhnya bukan kedalaman laut yang paling menakutkan, melainkan seberapa sedikit yang kita benar-benar pahami tentangnya. Dan seperti laut, hidup pun mengajarkan hal yang sama. Bukan seberapa jauh kita bisa melihat cahaya, tapi seberapa berani kita menyelam ke dalam kegelapan.